Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2 yang diasuh oleh Abah Muslimin. Maka hari ini akan saya bahas surat Al-Qasas ayat nomor 33 dan ayat nomor 34 dan ayat nomor 58. Ketiga ayat tersebut maka kami persilakan pada saudara Habib untuk membacanya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa'akhafu an yaqtuluni wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa'arsilhu ma'yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibuni. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isataha fatilka masakinuhum lam tuskun kan min ba'dihim illa qalilan wa kunna nahnul warisin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Habib yang mana telah membacakan 3 ayat tersebut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin ya Allah. Mudah-mudahan pengajian saya ini mendapatkan ridho dari Allah. Maka akan saya jelaskan menurut ilmu qawaidnya atau ilmu nahwunya. Saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni. Nah, ini harus dibaca ya. Ayat tuluni harus dibaca nunnya ini. Nah, huruf nun pada ayat tuluni. Nah, ini harokat kasro itu harus dibaca ayat tuluni ya. Maka saya akan jelaskan. Kola ini fi'il madi ya, ini yang bicara Musa. Ya Robbi, apa menunjukkan yang bicara Musa karena ini ya Robbi, dia memanggil Tuhannya. Ini aku sungguh atau saya sungguh qataltu, saya telah membunuh seseorang dari kelompok mereka. Jadi pada waktu itu kan ada pertengkaran antara sukunya Fir'aun dan sukunya Musa. Di antara salah satu dari musuhnya Musa itu dipukul dia sampai terbunuh. Nah, itu. Makanya itu ya Rabbi, ya Tuhanku, aku sungguh saya telah membunuh seseorang dari mereka, sebagian dari mereka. Dari seseorang itu kembali ke domin itu. Jadi nafsan ini sebagai maf'ul bih, tu ini sebagai fa'ilnya, pelakunya yaitu Musa, minhu muta'alliq daripada keseluruhan kalimat itu. Fa'akhafu ayaqtuluni, harus dibaca. Maka ya ini jawab daripada takkid tadi ya. Fa'akhafu, maka aku
takut, khofa ini takut karena ini fi'il mudhari' marfu, maka aku takut. Ayak tuluni, mereka itu membunuh aku. Tadi di sini an masdariyah sudah sering saya jelaskan. Jadi Musa itu takut kalau dibunuh oleh kelompoknya seseorang dari yang dibunuh Musa tadi itu. Nah, gitu. Maka dan nunnya ini harus dibaca. Kalau nanti sama tidak salah baca, rusak artinya itu nanti. Ya. Jadi siapa yang membunuh? Mereka yang membunuh siapa? Ini ada. Lihat itu artinya itu pasti dia mereka akan, karena ada itu akan membunuh aku. Nah, ini ada ya yang dibuang ini saya tulis. Ayak dulu nih, jadi ini masdarnya. Ini masdarnya kotluni. Nah, ini kan gini. Nah, karena iyaknya tidak ada. Ayak dulu nih. Nah, kalau dijadikan masdar karena ini an masdariyah, jadi tulis kotluni. Artikan masdarnya saja. Nah, mereka itu akan membunuh aku. Nah, karena takut, karena dia telah membunuh seseorang dari golongan sukunya Fir'aun itu, yaitu suku Kipti. Nah, ini sekarang yang nomor 34. Wa akhi Harunu huwa absohu minni lisanan wa arsilhu ma'iya rit'an yusottikuni. Lah ini ditulis langsung, yusottikuni inni akhafu ayyukadzibuni. Nah, saya artikan, dan saudaraku Harun. Nah, ini sebagai mudzakkar dia. Huwa absohu minni lisanan. Nah, huwa ini badal daripada Harun. Ya, domir huwa ini kembali ke sini. Absohu isim tafdil sebagai khobar daripada huwa ini. Ya, lisanan ini maf'ul bih. Jadi dia itu, Harun itu lebih fasih lah, lebih lancar perkataannya daripada aku. Karena Musa dari segi perkataannya itu cendol lah istilahnya, apa ya, keluh, agak-agak ya apa, kurang jelas lah gitu daripada Harun. Makanya tuh Musa itu minta pertolongan kepada saudaranya sama dia. Wa arsilhu, maka utuslah dia ini Harun, ma'iyya bersama aku, rid'an sebagai apa? Sebagai pembantu. Jadi rid'an ini khalun daripada ini. Dari hunya itu. Yusottikuni, ya ini sifatnya rid'an. Yusottikuni, dia membenarkan aku. Nah, jadi kan disuruh oleh Allah untuk menerangkan ayat-ayat Allah itu, ya. Ini kembali ke Musa lagi ini. Akhafu ayyukadzibuni. Nah, ini sama dengan yang di atas. Ayyukadzibuni, mereka itu akan mendustakan aku. Nah, ini. Sampai lihat di sini. Ayyusottikuni, ya. Ini jelas ini. Dia Harun, ya, membenarkan apa yang akan aku ucapkan, katanya Musa itu. Ini kembali ke Musa. Kalau yusottikuni ini fa'ilnya Harun. Nah, gitu ya. Jadi kenapa Musa itu minta pertolongan kepada Harun?
supaya Harun itu diutus untuk menemaninya dia. Nah, itu karena dia itu untuk membenarkan apa-apa yang diucapkan oleh Musa kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpinnya. Nah, karena aku sungguh takut mereka itu, ya kelompoknya Fir'aun dan lain-lainnya itu akan mendustakan aku. Nah, ini sampean lihat ya. Ayyukat dibuni. Nah, nunnya harus dibaca. Kalau sampean enggak baca, nanti rusak artinya. Ini sampean lihat di surat Ar-Rahman. Ya, itu. Surat Ar-Rahman itu kan ada Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani. Boleh sampean baca Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini enggak masalah. Nunnya sama-sama kasroh ini. Ya, banyak itu. Kalau sebelum masuk waktu-waktu sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, terutama pada waktu subuh itu, pasti surat Ar-Rahman ini pasti dibaca. Kalau di masjid-masjid itu, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, tidak ada masalah kalau nunnya, padahal nunnya kasroh loh. Nah, kan sama dengan ini, nunnya kasroh. Nah, kalau nun di sini tanda rofa. Nah, ya. Ini saya tasrifi taruhlah gitu ya. Kadzaba yukadzibu. Yukadzibu ya. Ini mufrad. Dua taruhlah dua. Sekarang huma laki-laki. Ya hum. Nah, yukad. Nah, ini. Masya Allah. Nah, yukad ziba. Nah, nunnya kasro. Yukad zibani. Kalau hum yukad zibuna otomatis ya. Jadi nunnya ini tanda rofa, menunjukkan marfu fi'il itu. Nah, ini. Nah, gitu ya. Jadi alif di sini menunjukkan dua. Nah, ini kembali ke huma ini. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Lah, ini dua loh. Ya, nah ini tandanya alif itu. Mereka berdua telah mendustakan. Mereka berdua mendustakan aku, ya. Nah, ayyi di sini ini isim mausul yang mustariko. Nah, mustarika. Nah, Pak ini huruf jar, makanya dibaca fabi ayyi. Nah, alai. Maka mana kenikmatan dari Tuhan kamu berdua, kamu dustakan. Ya, ini antara jin dan manusia. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah, ya seperti tanah liat yang seperti tembikar, dan jin itu diciptakan dari api, ya neraka. Fabi ayyi ya. Fabi ayyi. Nah, ini aslinya kalau tidak ada ba ini ayu. Nah, karena idhofah dengan alai itu. Ya. Fabi ayyi alai. Ini isim mausul dia ayu itu. Ayu ini. Ya, isim mausul yang mustarik yang bersekutu taruhlah gitu. Maka ya, mana kenikmatan dari Tuhan kamu berdua yang kamu dustakan. Jadi nun di sini, kalau nun di sini
nun wikoya namanya, ya, sama dengan ini nun wikoya. Nah, ya. Kalau di sini nun tanda rofa. Nah, jadi fiil ini marfu. Nah, kalau jamak yukadzibuna. Nah, ya, kembali lagi. Nah, ini nunnya fathah ini. Jadi tanda rofaknya fi'il mudhari marfu itu nun ini. Nah, kalau wawu ini jamak, kalau ini alif musanna, dua orang. Kalau mufrad doma itu. Nah, itu. Biar sampean tuh paham masalah nun wikoya dan nun tanda rofa. Nah, padahal sama-sama nunnya itu kasro. Ya loh. Nah, nun di kasro. Ya, itu. Jadi saya menjelaskan seperti ini, saya bukan ngawur. Jadi kalau nun harus ayyukadzibuni harus dibaca. Tidak ngawur itu, ada dalilnya, ada rumusnya gitu. Ya. Kalau zaman kurang yakin ya pelajari gitu. Jami'ud Durus. Ya, yang ditulis oleh Mustafa Al-Hulayaini. Itu dalilnya, rumusnya gitu. Nah, masalah ini tasrifan. Nah, ini tasrifan. Jadi pecahan kata, nah gitu, asal daripada kata itu. Ya, saya ingatkan lagi. Jadi saya memberi penjelasan. Ayat tuluni, nunnya ini harus dibaca. Ini namanya nun wikoyo, ada ayat yang dibuang. Nah, nunnya kasro harus dibaca. Kalau Fabi'at pada Surat Ar-Rahman yang sering saya dengar itu di masjid-masjid sebelum masuk waktu sholat apapun fardu ya, itu pasti dibaca Surat Ar-Rahman itu. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, nunnya kan kasro itu, enggak dibaca, enggak apa-apa. Itu nunnya ini menunjukkan tanda rofa daripada fi'il itu. Kalau ini ayyukadzibuni, ya, ini harus dibaca karena nun yang di sini menunjukkan nun wikoya, ada huruf ya yang dibuang, namanya ya mutakallim. Kalau di sini nunnya tanda rofa, nggak apa-apa, sama rabbikuma tukadziban sama dengan yukadzibun, boleh, tidak ada masalah itu ya. Nah, ini yang ayat nomor 33 sama 34 saya selesaikan dulu. Sekarang masuk pada ayat yang nomor 58. Ini banyak sekali diterjemah itu yang ngawur, saya katakan ngawur ya. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam akhlaqna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalilan wa kunna nahnul warisina. Boleh sampai pada nahnul warisin, tidak ada masalah ya, karena ini menempati tempatnya khobar daripada guna itu. Saya artikan ini. Wa kam ahlakna min qaryatin, ini sudah sering saya katakan itu ya. Kam di sini kam khobariyah, bukan kam istifham. Kalau sampai diartikan diterjemah itu pasti beberapa banyak. Itu salah, itu ngawur itu cara mengartikannya itu. Ya, kam itu ada dua loh, istifham, kam. Ini ada dua. Ini saya tulis itu biar sampai itu jelas tuh. Saya memberi keterangan ini bukan omong-omong, bukan ngawur. Kam istifham.
Kam khobariyah. Nah, gitu. Kalau kam istifham itu tamyiznya, ini patokannya. Tamyizun. Ya, itu mufrad. Mansub. Ya, itu. Kalau kam khobariyah, nah ini tamyiznya mufrad majrur. Nah, ada huruf jernya. Nah ini huruf jernya. Nah, ini tamyiznya dia. Tamyiz daripada kam itu. Jadi artinya itu berapa? Kalau kam istifham itu artinya berapa? Kalau kam khobariyah artinya banyak. Tapi sampai lihat itu terjemah itu pasti berapa banyak lah. Itu salah. Dari segi arti itu. Coba dilihat itu rumusnya itu apa itu kam khobariyah, apa itu kam istifham. Ya. Kalau istifham berarti kan pertanyaan. Kalau khobariyah pemberitahuan. Nah, berarti artinya gimana? Banyak dari suatu negeri ya yang telah kami hancurkan. Nah ini fa'ilnya ini Allah. Jadi pemberitahuan, jadi Allah itu memberitahu supaya makhluknya itu mengetahui. Yang mana karena apa? Batirot ma'isyataha. Letak di sini tak tanis. Nah, menunjukkan pelakunya di sini. Nah, di penduduk itu. Nah, gitu. Penduduk dari suatu negeri itu yang ya batirot yang telah yang melimpah kesenangan dari kehidupannya. Jadi cara bersenang-senang dari segi karena kelimpahan harta atau ya yang telah diberikan oleh Allah kenikmatan. Nah, itu. Maka pada surat Ar-Rahman tadi kan diingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya gitu. Jadi Allah itu menggantikan suatu negeri atau kota lah taruhlah gitu ya. Itu karena apa? Manusianya penduduk di sini itu hidupnya bersenang-senang toh ya karena melimpahnya harta. Iya, kehidupannya senang, rezekinya banyak. Ya, gitu. Ini kembali ke itu min Korea itu. Ya, kehidupannya itu melimpah. Jadi bersenang-senanglah dengan kelimpahan harta itu. Ini suatu peringatan itu bagi kita suatu umat yang telah diberikan nikmat yang melimpah. Lalai dengan gitu apa yang diberikan nikmat oleh Allah itu nanti akan dihancurkan itu pasti. Umpama negara kita ini penduduknya luas, sejahtera, makmur karena tapi dia tuh nggak melakukan suatu yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan suatu hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu pasti akan dihancurkan dia itu oleh Allah. Wa tilka masakinuhum. Nah, tilka ini isim isyarah. Ya. Menunjukkan perempuan dia masakinuhum. Nah, ini majas, bukan hakiki perempuan, bukan hakiki tadi majas perumpamaan. Masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalilan. Itulah tempat, jadi
itu negeri tadi itu lam tuskan, yang telah dihancurkan, ya, lam tuskan tidak akan didiami mimba tim setelah mereka kecuali sedikit. Nah, itu jadi banyak tuh sampean lihat di jazirah Arab itu kan banyak ada negara atau suatu tempat yang tidak ada penghuninya, betul rumahnya bagus, tempatnya baik, ya. Tuh kalau dilihat itu ya apa itu namanya itu perjalanan Siroh Nabawiyah itu diperlihatkan di situ mana tempat-tempat yang dulunya penduduknya makmur, hidupnya bagus, tapi tidak menyekutukan Allah, hidupnya itu syariat-syariat Allah tidak dilakukan, itu pasti dihancurkan. Karena yang pemberi pelajaran ini tidak pernah ke sana, cuma lihat di ilmu hadis, di TV itu kan ada itu. Nah, di tempat itu nanti tidak ditempati oleh penduduk yang pernah dihancurkan oleh Allah itu. Hanya sedikit, hanya cuma sekedar untuk ini. Sekarang banyak itu buat pariwisata, ada gitu. Wakuna kami adalah, nah ini fi'il hadis. Nah, kuna kami ya, yang mewarisinya. Jadi Allah nanti yang punya tempat itu kan Allah yang menciptakan itu. Nah, kuna fi'il hadis itu saya sebutkan lagi. Apa itu fi'il hadis? Nah, fi'il hadis ini saya ulangi lagi, fi'lul nakisi, ya. Apa itu fi'il nakis? Dia itu fi'il yang tidak sempurna, maksudnya gitu. Kalau ada, kan banyak tuh kemarin tuh saya sebutkan fi'il nakis itu ada dua, kana dan kaza, ya. Kan fi'il, ya. Kalau fi'il nakis itu bila ada isimnya yang marfu itu bukan sebagai fa'il tetapi sebagai isimnya, lah seperti ini kuna, nah, kuna, ya. Nah, siapa? Nah, kuna ini di sini, ya. Ini kan berasal kun. Nah, makanya tasjid nonya ini. Nah, ini aslinya kuna. Nah, itu, ya. Maka dibatasikan kuna. Seharusnya kalau dia bukan fi'il nakis kan ini sebagai fa'ilnya kami. Nah, tapi enggak, ini kedudukannya sebagai isimnya. Nah, isimnya ini isimnya kun, ya. Nah, nahnu ini domir fasal aja. Nah, karena nahnu kan ada nahnu itu kan itu, ya, warisinya, kami mewarisinya. Jadi yang punya, yang menciptakan tanah tempat itu kan Allah. Jadi Allah yang memberi, yang mewarisinya. Jadi dikembalikan pada Allah, pilihnya Allah dia. Jadi fi'il nakis ialah fi'il yang tidak sempurna. Kalau fi'il tam, nah ini kebalikan dari fi'il nakis, yaitu fi'il tam. Fi'lu tam, ya. Ini saya sebutkan seperti ini biar tidak, loh, apa sih itu namanya fi'il nakis kok sering-sering disebutkan fi'il nakis lah. Fi'il nakis ialah suatu fi'il kata kerja yang tidak sempurna. Bila ada isim di mukanya itu bukan sebagai fa'il tetapi sebagai isim. Nah, sedangkan isim yang mansub itu bukan sebagai maf'ul bainya tetapi sebagai khobar, gitu. Jadi kalau fi'il tam kan lain. Fi'il tam ialah fi'il yang sempurna, ya, apabila
di mukanya ada fi'il isim yang marfu itu sebagai fa'ilnya, apabila isim yang masuk itu sebagai maf'ul bih-nya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ini yang jelas mana? Nah ini, nah, ini ya. Ini qataltu. Nah, saya telah membunuh ya. Ini fa'ilnya, ini fi'ilnya. Nah ini maf'ul bih-nya dan ini katanya fi'il tam itu ini. Yang sempurna dia. Kalau fi'il nakis tidak sempurna. Jadi kunna nakhlu warisina, kami adalah pewarisnya. Jadi ini sebagai khobar daripada fi'il itu, bukan sebagai maf'ul bih-nya. Kalau di sini kan maf'ul bih sama-sama mansub. Nah, itu ya. Saya cukupkan sekian penjelasan saya mengenai surat Al-Qasas 33 sama 34 sama 58. Dan diperkuat dengan bacaan ayat tuluni harus dibaca, ayyukazibuni harus dibaca, karena nanti jumbo kalau sampean baca pada surat Ar-Rahman itu ya. Fabi ayyi ala'i rabbikumah tukadziban. Ini boleh tidak dibaca nunnya kasroh itu. Karena nun di sini menunjukkan nun tanda rafa. Kalau nun di ayat nomor 34 sama 33 itu nunnya nun wikoya. Ada huruf ya mutakalimnya yang dibuang. Kalau di sini tidak asli memang tanda rofaknya nun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.